Penanganan tindak pidana berdasar keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Jenis tindak pidana yang boleh diselesaikan dengan cara ini antara lain pencurian ringan hasil perkebunan, penggelapan cicilan oleh karyawan sektor finansial, penipuan ringan, kecurangan perdagangan, perusakan barang dengan kerugian hanya Rp600.000, dan penadahan yang nilai kerugiannya hanya Rp600.000. Ancaman hukuman maksimal untuk perkara-perkara pidana tersebut hanya berupa 3 bulan kurungan dan denda Rp2.500.000. Karena itu, penuntasan perkaranya dianggap tidak perlu melalui pengadilan. Pelaku sendiri juga harus dipastikan bukan residivis yang mengulangi tindak pidana. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh Polri perlu memperhatikan beberapa persyaratan berikut. Persyaratan material. Dalam penerapan penanganan tindak pidana berdasar keadilan restoratif, tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Persyaratan formil. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pembunuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku yang dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Terdapat persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas, yaitu untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik paling sedikit meliputi pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar. Dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Untuk tindak pidana narkoba meliputi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urin menunjukkan positif narkoba. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan atau bandar. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Untuk tindak pidana lalu lintas meliputi kecelakaan lalu lintas akibat mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan, atau kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaian yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. Dikecualikan apabila tidak ada korban, maka surat permohonan dilengkapi dengan dokumen, surat pernyataan perdamaian, dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Selanjutnya, petugas fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi Samapta Polri melakukan langkah-langkah, mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, dan mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring. Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, atau Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba, maka surat permohonan dilengkapi dengan dokumen, surat pernyataan perdamaian, dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
Berdasarkan surat permohonan tersebut, penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara. Bila kedua poin di atas terpenuhi, dilakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register keadilan restoratif, penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan. Setelah menerima surat permohonan, penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara. Bila kedua poin di atas terpenuhi, dilakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.